Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentin Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Kesehatan Internasional, Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan di Universitas Internasional Batam. Dengan judul Tantangan WHO dalam Penanganan COVID-19. Selamat mendengarkan. Adapun latar belakangnya, dunia saat ini sedang kehadiran tamu yang tidak diundang, yaitu coronavirus. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh jenis baru dari virus tersebut. Hampir seluruh sudut di dunia ini dikunjungi olehnya. Hanya dalam waktu singkat, wabah lokal COVID-19 berevolusi menjadi pandemi global. Pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian yang besar pada keluarga, individu, komunitas, dan masyarakat di seluruh dunia. Di tengah kondisi seperti ini, salah satu organisasi yang berperan besar untuk menghadapi pandemi adalah World Health Organization atau WHO. Sejak kasus pertama dilaporkan oleh China pada tanggal 31 Desember 2019, WHO telah bekerja sama dengan otoritas China dan pakar global untuk mempelajari lebih lanjut tentang virus tersebut, termasuk cara penularannya, populasi yang paling beresiko, spektrum penyakit klinis, dan cara paling efektif untuk mendeteksi, memutus, dan menekan penularan dari manusia ke manusia. WHO lalu juga merilis berbagai pedoman yang menjadi standar penanganan COVID-19 dengan tujuan agar semua negara dapat mengendalikan pandemi dengan memperlambat penularan dan mengurangi kematian terkait dengan COVID-19. Sehingga berdasarkan uraian singkat tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tantangan World Health Organization atau WHO dalam penanganan COVID-19. Dengan rumusan masalah, apakah tantangan WHO dalam penanganan COVID-19? Kemudian bagaimana strategi WHO untuk menghadapi tantangan dalam penanganan COVID-19? Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menelusuri kepustakaan berupa jurnal, buku, serta dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. WHO adalah salah satu badan PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Dunia. Tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang di dunia mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas umum dari WHO antara lain menyokong kesehatan universal, memantau resiko kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan, dan mempromosikan kesehatan serta kesejahteraan manusia. Hal ini diberikan dengan bentuk bantuan teknis kepada negara-negara, menetapkan standar dan pedoman kesehatan internasional, serta mengumpulkan data tentang masalah kesehatan global melalui survei kesehatan dunia. Sejak tahun 2016, WHO telah membentuk suatu program, yaitu Health Emergencies Program, sebagai langkah preventif untuk menghadapi pandemi. WHO bekerja sama dengan mitra dan donatur untuk membangun
dan memperkuat platform utama yang diperlukan untuk mendukung negara-negara dalam mempersiapkan serta menanggapi keadaan darurat kesehatan. Dan pada awal tahun 2020, persiapan WHO ini diuji dengan kehadiran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Melalui platform tadi, WHO memiliki landasan untuk meluncurkan dan mengkoordinasikan respon kesehatan masyarakat global terbesar dan upaya penelitian serta pengembangan biomedis paling cepat dan paling kompleks sepanjang sejarah. Setahun telah berlalu, pandemi terus berkembang. Jumlah kasus dan kematian secara global pun terus meningkat. WHO telah berjuang melakukan berbagai hal untuk membantu negara-negara di dunia. Namun, perjuangan tersebut belum benar-benar berhasil menahan laju penyebaran pandemi. Jumlah kasus dan konfirmasi kematian terus meningkat. Ditambah lagi dengan kemunculan varian-varian baru dari virus tersebut. Sebenarnya sepanjang 1 tahun terakhir, WHO telah mengeluarkan 509 naskah publikasi terkait COVID-19, memberikan bantuan operasional serta logistik kepada berbagai negara, seperti 243 juta alat pelindung diri atau APD, 19,7 juta sungkup oksigen, 19 juta alat diagnostik, dan masih banyak lagi. Berikut adalah varian baru virus penyebab COVID-19. Yang pertama ada B1.1.7. Varian ini diidentifikasi pertama kali di Inggris. Kemudian ada B1.351. Pertama kali didapatkan di Afrika Selatan. Kemudian ada varian P.1, varian yang berasal dari Brazil. Ada B1.427 dan B1.429 yang dideteksi di California. Dan yang terakhir, yang terbaru adalah B1.617 yang ditemukan di India pada tahun 2021 ini. Varian-varian baru virus corona ini memiliki karakteristiknya masing-masing yang membedakannya dari varian yang sudah ada. Seperti misalnya, varian B1.1.7 dari Inggris terbukti 50% lebih cepat penyebarannya daripada varian sebelumnya. Berikut tantangan WHO dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di antaranya ada yang pertama yaitu epidemiologi. Yang dimaksud di sini epidemiologi yang bersifat dinamis dan tidak merata terjadi karena kurangnya data yang mulanya disebabkan oleh respon kesehatan masyarakat yang bervariasi di tiap negara. Ada negara yang mungkin sebelumnya telah berpengalaman menghadapi kondisi serupa, sehingga melihat kasus ini sebagai kasus yang serius dan berusaha untuk segera mengatasi penyebaran virus ini dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan, misalnya negara Vietnam. Di sisi lain, tidak sedikit negara-negara yang memandang sebelah mata situasi ini. Di awal kemunculannya, mereka menganggap remeh virus ini. Alhasil, negara-negara tersebut pun kesulitan untuk menanggulanginya hingga saat ini, seperti Italia maupun di Indonesia. Tantangan lainnya itu terkait sistem pelayanan dan tenaga kesehatan. Memastikan kesinambungan layanan kesehatan penting dan distribusi nakes yang kompeten itu menjadi tantangan bagi WHO. Selama masa pandemi, tenaga kesehatan bekerja di bawah tekanan
karena hal kapasitas dan kapabilitas, sumber daya keuangan, serta akses ke komoditas dan pasokan penting dari barang-barang kesehatan termasuk oksigen itu sangat minim. Oleh karena itu, WHO harus memastikan kesinambungan layanan serta distribusi nakes ke setiap negara yang terdampak. Tantangan lain adalah sistem pengawasan. Di beberapa negara, masih sulit mengatasi tingkat infeksi yang tinggi karena kemampuan pengujian dan pelacakan kasus berbeda setiap negara. Beberapa negara maju misalnya seperti Singapura telah mengadakan sistem pelacakan yang canggih yang bernama Trace Together. Sistem ini dikenalkan oleh pemerintah Singapura kepada masyarakatnya pada awal pandemi di bulan Maret 2020. Trace Together awalnya berupa aplikasi yang dapat diunduh oleh para pengguna smartphone. Namun karena tidak semua masyarakatnya memiliki smartphone, terutama di Singapura banyak penduduk yang sudah lansia, maka pemerintah mencoba untuk berinovasi dengan meluncurkan teknologi baru berupa Trace Together Token yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat Singapura. Menurut data yang saya dapatkan, diharapkan pendistribusian token ini dapat selesai pada akhir November 2020 tahun lalu dan mulai diberlakukan pada bulan Desember 2020 tahun lalu juga. Selanjutnya, diharapkan masyarakat wajib menggunakan token ini untuk memasuki tempat kerja, sekolah, mal, dan restoran. Negara-negara lain seperti Indonesia juga telah melakukannya dengan sistem pelacakan namun belum secanggih Singapura. Sistem pelacakan ini diberi nama Electronic Health Alert Card atau EHAC, berupa formulir kesehatan COVID-19 yang wajib diselesaikan atau diisi oleh semua penumpang dari luar negeri sebelum memasuki negara Indonesia. EHAC ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Dimaksudkan untuk membantu melacak potensi kasus COVID-19 yang berpindah ke dan di seluruh negeri. Tantangan berikutnya terkait komunitas. Masyarakat dalam komunitas pada tahapan ini perlu disadarkan dan diberi pemahaman yang menyeluruh tentang pandemi. Seperti yang dilakukan oleh Vietnam melalui pengenalan slogan COVID sebagai musuh bersama, yang membuat masyarakat memiliki semangat juang yang lebih dalam menghadapi pandemi COVID. Tantangan berikutnya adalah langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengendalikan COVID-19 menimbulkan biaya sosial ekonomi yang cukup besar, sedangkan penghasilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi justru menurun. Sehingga menjadi sulit bagi negara untuk dapat memenuhi kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya secara bersamaan. Berikut tantangan yang keenam bagi WHO dalam penanganan COVID-19, yaitu terkait rantai pasokan. Mekanisme pasar telah terganggu dan tidak dapat memenuhi permintaan untuk pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan pengendalian infeksi. Manajemen kasus dan pemeliharaan layanan kesehatan penting juga terganggu pasokannya. Pandemi COVID-19 menyebar cukup cepat, sehingga produsen alat kesehatan tidak mampu menyamainya. Alhasil, kekurangan pasokan alat kesehatan terjadi di mana-mana. Dalam pasar global, di awal pandemi hampir tidak ada negara yang mampu melakukan ekspor alat kesehatan dikarenakan kebutuhan di negaranya sendiri pun melonjak, bahkan sampai tidak mampu untuk dipenuhi. Sebagai contoh, di Indonesia sempat terjadi kelangkaan masker dan ventilator,
yang membuat harga kedua barang tersebut melonjak. Bayangkan saja harga sekotak masker yang awalnya berkisar 25.000 hingga 50.000 per kotak, saat pandemi naik 700%. Sebenarnya hal ini juga disebabkan oleh tangan-tangan nakal para distributor yang dengan sengaja menimbun pasokan masker sehingga mereka mendapat keuntungan yang lebih besar. Tantangan lain terkait infodemik. Misinformasi dan disinformasi serta kurangnya akses ke informasi yang kredibel mengakibatkan terbentuknya persepsi yang salah pada masyarakat luas. Hal ini dapat menghambat proses pengendalian pandemi COVID-19. Kesalahan dalam pemberian informasi terjadi karena berbagai sebab, terutama karena virus ini merupakan virus yang baru. Belum banyak pihak yang benar-benar memahami terkait kondisi, ciri-ciri maupun cara penanggulangannya. Bahkan WHO sendiri sempat kebingungan dengan informasi yang mereka berikan. Salah satunya yaitu rilis WHO terkait penyebaran virus. Sebelumnya WHO sempat menyebutkan bahwa virus ini tidak dapat bertahan di udara. Namun kemudian mereka menganulirnya dengan merilis pemberitahuan baru bahwa virus ini dapat bertahan 3 jam di udara bebas. Informasi ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan berbagai pihak. Butuh waktu yang lama untuk dapat memverifikasi kebenarannya. Maka dari itu, WHO mempunyai beban yang besar untuk menjamin kebenaran informasi agar masyarakat mampu mengantisipasi dengan tepat keadaan-keadaan yang muncul di sekelilingnya. Selanjutnya, sistem kesiapsiagaan. Sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang komprehensif untuk melindungi penduduk dari wabah penyakit dan bahaya lainnya masih kurang diinvestasikan di banyak negara. Padahal, biaya untuk mengatasi kegagalan dalam persiapan menghadapi kedaruratan kesehatan tersebut jauh lebih besar. Tantangan yang terakhir yaitu terkait sains. Peneliti telah memberikan solusi berupa vaksin, cara diagnostik baru, dan terapi untuk COVID-19. Tetapi pemanfaatannya yang belum optimal. Tantangan WHO adalah untuk mengoptimalisasi penemuan-penemuan para ahli tersebut untuk dipergunakan dalam menghadapi pandemi. Nah, selanjutnya, untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, maka WHO membentuk suatu pedoman, strategi respon dan perencanaan dalam menghadapi COVID-19. Pedoman ini sebenarnya pertama kali dikeluarkan WHO pada tanggal 4 Februari tahun lalu, yang kemudian diperbaharui. Dan versi terbaru itu diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021. Adapun tujuannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menekan penularan. Dilakukan melalui tracking, tracing, testing, isolation, dan vaccination. Kemudian, kurangi resiko terpapar dengan menjalankan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi pergerakan. Kemudian menanggulangi misinformasi. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa misinformasi menyebabkan masyarakat menjadi bingung terkait informasi mana yang kredibel, yang tepat untuk mereka taati dan mereka lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Tujuan lain ialah melindungi yang rentan.
Di sini yang dimaksud adalah dengan melakukan vaksinasi, terutama pada mereka yang bekerja atau berada di gugus terdepan dalam menghadapi pandemi COVID, misalnya tenaga-tenaga kesehatan. Kemudian tujuan lain mengurangi mortalitas dan morbiditas. Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memastikan bahwa pasien COVID-19 didiagnosis lebih awal atau deteksi dini. Kemudian diberikan perawatan yang berkualitas, meningkatkan kapasitas ketersediaan pelayanan kesehatan, memastikan jumlah tenaga kesehatan yang kompeten, menjamin akses ke fasilitas kesehatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti APD, oksigen, serta obat-obatan. Yang terakhir, memastikan bahwa semua kelompok prioritas di setiap negara telah divaksinasi. Yang terakhir adalah mempercepat akses alat baru terkait COVID-19. Termasuk di dalamnya ada vaksin, alat diagnostik, dan terapeutik, serta melakukan alokasi yang merata. Berikut adalah pilar-pilar respon WHO untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama ada koordinasi perencanaan, pembiayaan, dan pemantauan. Kemudian pilar kedua adalah terkait komunikasi resiko, keterlibatan masyarakat, dan manajemen infodemik. Pilar ketiga terkait pengawasan, investigasi epidemiologis, pelacakan kontak dan penyesuaian kesehatan masyarakat, dan penilaian sosial. Pilar keempat yaitu memperketat titik masuk atau point of entry tiap negara, kemudian perjalanan dan transportasi internasional, serta membatasi kumpulan massa. Pilar kelima yaitu terkait laboratorium dan diagnostik. Pilar keenam terkait pencegahan infeksi dan perlindungan tenaga kesehatan. Pilar ketujuh manajemen kasus dan operasi klinik serta terapeutik. Manajemen ke-8 adalah bantuan operasional dan logistik serta rantai suplai. Pilar ke-9 adalah memelihara pelayanan dan sistem kesehatan esensial. Pilar ke-10 adalah terkait percepatan penelitian dan informasi serta vaksinasi. Kesimpulannya, WHO menjadi tulang punggung negara-negara di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai hal dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus tersebut, serta untuk menekan angka kematian. Namun setelah setahun berjuang, pandemi tetap terus berkembang. WHO belum benar-benar berhasil dalam menghadapi pandemi ini. Ada banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari masalah evolusi virus, masalah logistik, masalah SDM, hingga masalah teknologi dan informasi. Dalam menjawab tantangan tersebut, WHO membuat pedoman strategi, respon, dan perencanaan yang jika dapat dijalankan dengan baik, diharapkan pandemi akan segera teratasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jika ada pertanyaan atau saran, dapat dituliskan di kolom komentar di bawah ya. Makasih.